Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Ciptaningrum dengan NPM 1190202524 dari tingkat 2 kelas manajemen O Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Di sini saya ingin mewawancarai UMKM yang ada di daerah tempat tinggal saya untuk memenuhi tugas etika bisnis dengan materi tentang GCG atau tata kelola perusahaan yang baik. GCG, Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Penerapan prinsip GCG atau tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai ekonomi jangka panjang bagi para investor dan pemangku kepentingan atau stakeholder. Prinsip-prinsip GCG atau tata kelola perusahaan yang baik, pertama ada prinsip transparansi, yaitu keterbukaan informasi yang cukup akurat dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder. Kemudian prinsip yang kedua ada prinsip akuntabilitas, yaitu kejelasan pelaksanaan dan pertanggungjawaban perusahaan sehingga pengelolaan terlaksana dengan efektif. Prinsip yang ketiga adalah prinsip pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan dan prinsip korporasi yang sehat. Yang keempat ada prinsip kemandirian, yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa adanya keterpaksaan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan undang-undang serta prinsip korporasi yang sehat. Yang kelima ada prinsip kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan atau stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan undang-undang. Sebelumnya di sini saya ingin menceritakan tentang asal-usul Kampung Batik Ciwaringin. Asal-usul Kampung Batik Ciwaringin adalah sesaat masuki Kampung Batik Tulis Ciwaringin, kami disambut dengan gapura besar yang menandakan eksistensi daerah ini. Memang tempat ini tak sepopuler daerah Trusmi di Cirebon. Bisa dibilang Kampung Batik Tulis Ciwaringin ini baru beberapa tahun dikembangkan secara serius. Meski begitu, aktivitas membatik sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kampung Batik Ciwaringin. Kalau menurut cerita, Kampung Batik Tulis Ciwaringin bermula dari keberadaan Desa Babakan pesantren di Kecamatan Ciwaringin. Selain belajar mengaji, para santri di Ciwaringin juga belajar membatik. Sayangnya, batik Ciwaringin ini sempat mati suri. Populasinya kalah jauh jika dibandingkan dengan Kampung Batik Trusmi di Cirebon. Padahal produksi batik Ciwaringin juga dipasarkan di Trusmi. Berikut adalah hasil wawancara dengan Pak Nur Salim, pemilik usaha Gria Batik Sapu Jagat. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak, saya Riki Ciptaningrum dari Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya mau izin mewawancarai Bapak karena saya ada tugas etika bisnis untuk mewawancarai UMKM yang ada di daerah tempat tinggal saya dengan materi tentang GCG atau tata kelola perusahaan yang baik. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Yang pertama sebelumnya boleh perkenalkan dulu Pak dengan Bapak siapa? Nama saya apa nama istri saya nih? Nama Bapak. Nama Bapak. Nama saya sendiri Nur Salim. Berarti kalau di sini nama perusahaannya apa Pak? Nama perusahaannya sesuai nama itu ini kan, ada Gria Batik Sapu Jagat. Iya, ini nama UKM-nya lah. Nama UKM gitu lah, Batik Sapu Jagat. Untuk berdirinya sudah berapa lama Pak? Berdirinya ya emang dari 2010 itu kan. 2010 kita mulai pada kala itu pula ya kita bikin nama Sapu Jagat. Ya mulai itu pada sekitar 11 tahunan. Untuk kita ya untuk perusahaan kita lah kalau dikatakan perusahaan gitu kan. Iya. Kalau untuk alamat lengkapnya berarti ini ada di mana? Ini posisinya ini berarti di RT 06 RW 05 Kebon Geda, Desa Ciwaringin. Iya. Kalau untuk Kampung Batik ini sendiri berdirinya sudah berapa lama ya Pak?
Kampung batik. Kalau blok ini ya, kalau blok Beban Gedung ini warganya sudah menekuni batik, maka sebetulnya ini sejarahnya cukup panjang sebetulnya, karena dari mulai kakek nenek Sudah iya, komunitas kita sudah punya kerajinan membatik kan, sudah cukup lama sebetulnya. Nyaris saya sendiri nyaris buntu untuk mencari informasi dari para sesepuh kapan itu dimulai. Hanya bisa kita perkirakan itu kisaran abad 18 akhiran, abad 18 akhir 19 awal kita punya kerajinan membatik gitu kan. Cuman ya biasa selama kurun waktu itu kan ada naik turun kan kadang, bahkan kemudian sampai nyaris di 1980-an nyaris nggak ada perajin itu. Walaupun memang sebetulnya masih punya keahlian membatik, tapi nyaris nggak ada itu, hanya beberapa lintir kan. Baru mulai bangkit kembali ya di awal 2011 kan. Baru mulai bangkit kembali itu di 2011 ya, di 2011 gitu. Setahu saya kampung batik ini kan sudah berada di bawah binaan CSR Indosemen ya Pak. Itu maksudnya bagaimana sih Pak? Boleh tolong dijelaskan sedikit? Binaan. Jadi memang mulai 2011 kan kita, karena pertama Ciwaringin ini kan masuk 6 desa, di antara dari 6 desa yang dibina oleh Indosemen termasuk Ciwaringin kan. Kita mulai dibina sejak 2011 akhir ya, mulai 2011 akhir sampai 2017 sebetulnya. Jadi memang kita dibina full oleh Indosemen dari mulai 2011 akhir sampai 2017. Yang dimaksud dengan binaan jadi memang dari segala hal kan. Awalnya dari mulai permodalan Indosemen melalui CSR-nya kan ini memfasilitasi bantuan pinjaman modal, bukan modal untuk UKM rajin batik yang butuh modal untuk produksi, dibantu oleh Indosemen, dipinjami itu kan bantuan dana. Kemudian setelah itu juga termasuk fasilitasi peningkatan kualitas produksi juga. Di peningkatan kualitas produksi, CSR kan menggandeng UGM untuk meningkatkan hasil produksi batik para perajin batik Ciwaringin, khususnya diproduksi batik warna alam itu kan. Kemudian di samping peningkatan produksi, dipromosi pemasaran juga. Di promosi pemasaran Indosemen kan melalui CSR-nya gencar kemana-mana ya, melalui event pameran, event segala macam, berusaha mempromosikan batik Ciwaringin. Jadi saya lihat di 3 hal itu sebetulnya kiprah Indosemen membina batik Ciwaringin. Satu di pinjaman modal, kemudian di peningkatan kualitas produksi, kemudian di promosi. Kalau untuk bahan-bahan yang digunakan untuk membuat batiknya apa aja Pak? Bahan-bahan yang digunakan ya lumrah batik tulis lah. Lilin, bahan utama kan lilin, kemudian bahan pewarna, lilin ya, bahan pewarna, terus bahan-bahan penunjang lain istilahnya. Tiga bahan. Kalau untuk pewarnaannya memakai pewarna alami atau buatan Pak? Nah, pewarnanya ya kita ada 2 kategori pewarna, ada pewarna yang pakai kimia dan pewarna yang pakai alam. Alamnya kan dari pewarna mahoni, harus kita rebus sendiri, dari mangga, dari kulit rambutan, itu kan bahan-bahan pewarna alam. Yang di toko-tokonya kan belum tersedia, jadi kan harus kita bikin sendiri. Kalau kimia ya di tokonya ada, kalau kita buat sendiri malah nggak bisa kalau kimia kan. Iya. Gitu. Kalau untuk pemasarannya bagaimana Pak? Apakah secara langsung atau secara online? 2 sebetulnya, offline dan online. Kita kalau hitung-hitungan mungkin 70 yang lewat online, 30 yang lewat offline yang langsung. Kalau lewat online berarti ada sosial media kan Pak? Nama sosial medianya apa Pak? Ada. Untuk kita ada, misal untuk Facebooknya ada Gria Canting Ciwaringin.
Kemudian Facebooknya, ada lagi Facebooknya ibu yang dikelola ibu, namanya Batik Tulis Ciwaringin, itu Facebook kan. Yang media Instagram ada Abi _sapu jagat punya ibu, apa sih, Iinta Umi kan? Oh, iya _sapu jagat. Motifnya yang paling terkenal apa Pak? Motif untuk motif Ciwaringin sendiri paling ada 5 motif yang sudah jadi hak paten Ciwaringin. Apa tuh Pak? Ada Yusupan, ada Pring Sedapur, kemudian ada Rajek Wesi, ada Geribigan. Kalau di sini apakah sudah menerapkan prinsip GCG Pak atau tata kelola perusahaan yang baiknya? Karena emang tadi saya sendiri belum bisa mengatakan bahwa kita ini masuk kategori perusahaan, jadi prinsip-prinsip GCG ya belum kita kerjakan sebetulnya. Jadi apa ya, lebih masih industri rumahan sebetulnya, jadi belum masuk kategori perusahaan sebetulnya gitu. Berikut ini ada beberapa pengrajin batik yang sedang melakukan proses pembuatan batik. Berikut ini ada bahan-bahan yang digunakan untuk proses pewarnaan membatiknya. Kemudian ini adalah jenis-jenis motif yang ada di Griya Batik Sapu Jagat. Untuk kesimpulannya bahwa di Griya Batik Sapu Jagat ini belum menerapkan prinsip GCG karena usahanya masih usaha UMKM rumahan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.